Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Samsung itu baru-baru ini bikin bingung ya, ngerilis smartphone yang punya harga yang sama kayak Galaxy A72. Smartphone ini bawa baterai dan chipset yang lebih oke pula. Yap, ini adalah Samsung Galaxy M62. Tapi apakah benar Galaxy M62 ini cuman ngandelin chipset sama baterainya aja? Dan kameranya bakal kalah jauh dari Galaxy A72? Well, belum tentu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru nonton channel ini. Di channel Berita Gadget kalian bakal dapetin informasi seputar gadget, utamanya smartphone, dan bakal lebih banyak membahas serba-serbi tentang kamera. Salah satunya di video kali ini. Buat yang suka tipe konten kayak gini bisa langsung klik subscribe ya, dan aktifin tombol loncengnya, jangan lupa. Di video kali ini kita bakal cari tahu tentang perbandingan kamera Galaxy M62 dan juga Galaxy A72. Oh ya, di sini kita bakal bahas semudah dan sesimpel mungkin. Semoga bisa diterima ya. Pertama kita cek dulu spesifikasi dari kedua HP ini. Samsung Galaxy A72 bawa 4 kamera belakang, yakni 64 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide, 8 megapiksel telefoto, dan 5 megapiksel makro. Dua lensa yakni lensa utama dan lensa telefoto dibekali dengan OIS. Sementara di Galaxy M62 bawa 4 kamera belakang yakni 64 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel depth sensor, dan 5 megapiksel makro. Di depan keduanya punya kamera yang sama yakni 32 megapiksel. Oke, kita masuk ke hasilnya. As always kita bakal mulai dari foto dialog ya. Foto pertama adalah foto bunga. Nampak di sini karakter warna dari Galaxy M62 tuh lebih vibrant dan nampak banget nggak natural. Padahal kedua kameranya ini kita nggak aktifin mode Scene Optimizer ya. Di foto ini Galaxy A72 nampak unggul jelas kalau soal reproduksi warnanya. Pada foto kedua menunjukkan kalau karakter dari Galaxy M62 itu emang lebih saturated ya, bahkan dari Galaxy A72. Di foto kedua ini, Galaxy M62 sedikit lebih unggul dari A72 yang kelihatan lebih gelap dikit pas mode auto. Foto ketiga dan foto selanjutnya semakin menegaskan kalau Galaxy M62 itu suka banget ngasilin warna-warna yang lebih gonjreng dan saturated dari Galaxy A72. Masuk ke foto landscape. Di sini kita mulai dari foto depan rumah ini ya. Di foto ini nampak sekilas Galaxy M62 itu lebih oke ya karena lebih terang. Tapi beda lagi kalau kita zoom. Di sini kelihatan kalau OIS di Galaxy A72 itu emang nggak bohong kualitasnya. Terlihat hingga ke detail daunnya ini. Galaxy A72 itu masih lebih tajam ya. Foto berikutnya masih seputar dedaunan juga, yang menunjukkan kalau sekilas ya sama aja kayak tadi. Tapi kalau kita zoom lebih dekat, kita akan tahu mana yang lebih oke. Yap, sekali lagi the power of OIS itu nyata ya adanya. Buat mode HDR, surprisingly HDR di Galaxy M62 itu lebih oke daripada Galaxy A72. Foto di Galaxy M62 bisa ngangkat shadow lebih baik daripada Galaxy A72. Masuk ke kondisi sorean ini. Di sini kembali OIS dari Galaxy A72 itu bisa ngasilin detail yang lebih merata. Utamanya di foto ini. Kita bisa lihat bahwa detail dari ban mobil di Galaxy A72 itu lebih oke daripada Galaxy M62. Di kondisi serupa sore hari kelihatan juga di sini Galaxy A72 bisa ngasilin detail yang lebih mantep ya. Masuk ke lensa ultra wide. Kedua kameranya ini punya karakter yang mirip banget ya. Sama-sama bawa lensa ultra wide 123 derajat dan sama-sama ngasilin distorsi yang cukup lumayan. Soal resolusi mungkin sama ya, tapi algoritma software di Galaxy A72 ini membantu ultra wide bisa ngasilin foto yang lebih baik dan juga lebih minim noise. Buat foto HDR sama seperti kamera utamanya, HDR di Galaxy M62 ini juga lebih baik di ultra wide-nya ini. Kelihatan kalau highlight dan shadow itu lebih berimbang ya di Galaxy M62. Di kondisi sore hari hasilnya ya 11-12 sama siang tadi.
Samsung Galaxy M62 tuh karakter warnanya agak kekuningan ya. Beda di Galaxy A72 yang sedikit lebih cool dan kelihatan lebih sesuai dengan warna aslinya. Soal hasil potret, di sini sayang banget software di Galaxy M62 tuh kacau buat sektor ini. Sehingga Galaxy A72 itu menang telak dari Galaxy M62 baik soal bokeh maupun soal detailnya. Saya berharap Samsung bisa secepatnya ngasih update software ya, buat benerin hasil bokeh di Galaxy M62 ini. Buat hasil kamera telefotonya itu udah bisa ketebak ya, kalau A72 pasti lebih baik karena adanya lensa telefoto. Pas kita zoom, adanya lensa tele itu bikin foto mirip dengan aslinya karena focal length-nya itu berbeda dengan lensa utama. Beda dengan hasil Galaxy M62 yang gunakan digital zoom kamera utamanya. Hasilnya tuh kayak lebih diperlebar ya dari kondisi aslinya. Sayangnya lensa tele di Galaxy A72 ini nggak bisa bekerja saat low light. But it's okay karena kalau kondisi low light digital zoomnya itu masih bisa kok diandelin. Masih terang dan juga jelas. Sementara di Galaxy M62 entah kenapa hasilnya agak blur dan lebih gelap. Mungkin faktor nggak ada OIS kali ya. Di sektor lensa makro, keduanya sama-sama bawa lensa 5 megapiksel. Hasilnya ya lumayan, bedanya itu tipis-tipis saja, tapi again saya lebih suka Galaxy A72 ya hasilnya. Buat foto selfie menurut saya keduanya sama-sama bagus. Cuman di sini Galaxy A72 itu white balance-nya kadang suka nggak akurat. Jadi agak kemeran gini ya hasilnya. Tapi ya hal ini jarang banget sih terjadi. Oke, masuk ke kondisi low light. Di kondisi ini lagi-lagi faktor OIS berperan sangat penting. Di foto auto ini udah kelihatan lah ya mana yang lebih oke. Tapi jangan pesimis dulu. Galaxy M62 ini ternyata punya senjata yang cukup mematikan di night mode-nya. Night mode di Galaxy M62 ini ternyata lebih oke loh. Dan kalau kita bisa pegangnya tuh cukup stabil, hasilnya tuh oke banget. Buat Galaxy A72 hasilnya tuh nggak jelek, cuman nggak sebagus M62 aja sih. Tapi yang saya agak sayangkan di Galaxy A72 ini mode night mode-nya tuh lebih ke crop ya daripada Galaxy M62. Di foto-foto selanjutnya kalian bisa lihat ya kalau Galaxy M62 ini punya night mode yang cakep banget. Baik di lensa utama maupun lensa ultrawide-nya. Di sektor night mode, M62 mungkin boleh berbangga ya, tapi di sektor portrait sayangnya kembali terjadi perbedaan seperti kondisi daylight. Lagi-lagi di sini tuh Galaxy M62 itu kayak kebingungan ya, deteksi objek mana yang harus di blur, mana yang nggak harus di blur. Buat selfie malam hari ternyata Galaxy A72 ini unggul ya. Somehow kayak nggak tahu kenapa di Galaxy M62 itu skin tone-nya jadi aneh gini. Di kondisi malam hari ya utamanya ya. Mungkin hal ini kelak bisa diperbaiki oleh Samsung ya. Buat sektor videonya agak sulit menilai kekurangan dari dua HP ini karena sama-sama oke. Kualitas kamera utamanya itu hampir berimbang ya. Samsung Galaxy M62 terlihat sedikit lebih stabil di resolusi 4K, tapi di resolusi 1080 dengan Super Steady On, hasilnya tuh malah sebaliknya, yakni Galaxy A72 sedikit lebih unggul. Akan tapi buat kamera depan dan lensa tele, hasil dari Galaxy A72 itu lebih oke dari Galaxy M62 kalau menurut saya. Jadi ini adalah sampel video 4K dari Samsung Galaxy M62 dan A72 atau M62 atau Galaxy A72 ya. Dan hasilnya ini direkam dengan resolusi 4K di lensa utamanya.
kayak gini hasilnya. Kalau kita beralih ke lensa ultra wide, hasilnya itu kayak gini, masih di resolusi 4K. Buat warnanya ini kelihatan agak beda ya. Dan untuk lensa ultra wide nya ini sepertinya agak lebih lebar di Galaxy A72. Dan kita coba stabilisasinya. Masih cukup oke ya stabilisasinya. Dan ini adalah sampel video 2 kali zoom di Galaxy M62 dan 3 kali zoom di Galaxy A72. Karena A72 ada lensa telefoto, jadi kelihatan ya di sini kalah kelas. Dan ini adalah sampel video ketika stabilisasinya di on kan atau super steady-nya itu nyala. Dan buat stabilisasinya ini saya coba jalan dan saya coba lari. Jadi gimana stabilisasinya? Jadi ini adalah sampel video 4K untuk kamera depan dari Samsung Galaxy A72 dan juga Samsung Galaxy M62. Dan buat stabilisasinya kayak gini. Gimana buat stabilisasinya? Dan ini adalah sampel video A72 dan Galaxy M62 dengan fitur super steady ya, alias stabilisasinya nyala. Dan ini kondisinya low lag banget ya, bisa kelihatan mana yang lebih baik nge-handle noise dan mana yang kurang baik. Dan ya hasilnya kayak gini, silahkan kalian nilai sendiri ya bagus yang mana. So, ini adalah hasil video kamera depan Samsung Galaxy M62 dan Samsung Galaxy A72. Dan hasilnya kayak gini. Kalau kita lihat di sini, Samsung Galaxy A72 itu lebih cerah ya. Kalau M62 itu kayak agak gelap gitu ya. Dan buat stabilisasinya kayak gini, ini direkam di 1080p 30 frame per second dan kondisinya cukup low lag. Jadi kalau menurut kalian lebih bagus yang mana? Yang A72 atau M62? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Oke, masuk ke kesimpulan. Jujur saya tuh rada bingung ya buat simpulin kedua kamera ini karena sama-sama bagus. Kita bahas dulu deh keunggulan Galaxy A72, yakni di lensa telefoto, portrait mode, dan juga kamera depannya. Di sektor lain seperti night mode dan stabilisasi video, Galaxy A72 tuh malah sedikit di bawah Galaxy M62. Jadi bingung kan pilih yang mana? Oke, gini aja ya, buat kalian yang emang punya jiwa fotografer atau user casual, saya saranin mending ke Galaxy A72 aja ya. Faktor OIS bisa dibilang di sini adalah faktor utamanya, dimana OIS di sini bisa bikin foto itu lebih detail dan tajam tentunya. Sementara buat yang lebih suka ngegame tapi pengen kamera yang oke, Galaxy M62 adalah pilihan yang sangat worth it buat dibeli. So, kesimpulan akhirnya adalah sesuaikan ya sama kebutuhan kalian. Lebih butuh yang mana nih? Kalau fotografer ya A72, kalau kalian juga suka ngegame ya mending M62 aja.
Oke, sekian dulu aja video kali ini. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini ya. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.